Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Fadila Rashidah. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan di sini saya akan mewawancarai teman saya guna memenuhi tugas mata kuliah pilihan interpreting. Nah, sebagai catatan awal, karena di sini saya akan mewawancarai teman saya sendiri, jadi untuk pembawaan interview kali ini akan sedikit lebih santai. Oke. Nah, halo guys. Jadi di sini aku akan memperkenalkan guest kita. Dia seorang teman aku sendiri sih betulnya. Nama dia adalah Fatra Alamsyah. Saat ini dia berumur 20 tahun dan dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan program studi Ilmu Hukum Internasional angkatan 2019. Nah, pada saat ini kegiatan dia sehari-hari itu pastinya menjadi seorang mahasiswa ya kan, menjadi pelajar gitu. Nah, di sisi lain dia itu juga membuka sebuah atau keluarganya itu ada membuka usaha bisnis kedai makanan di daerahnya yang ada di Lombok. Nah, daripada lama-lama langsung aja kita sapa orangnya. Halo, selamat malam Mas Patra. Halo, selamat malam. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Oke, jadi aku mau nanya tentang kejadian pertama kali itu kenapa kamu bisa tiba-tiba ngebantuin orang nerjemahin? Ya udah ya, pertama gue cerita dari keseharian gue sebagai pedagang. Nah, tempat perdagangan gue tuh di Lombok. Di Lombok itu terkenal banyak turis-turis yang jalan-jalan gitu loh. Maksudnya backpackeran sampai ke kota-kota. Jadinya mereka tuh bukan stay di pantai, di hotel, enggak kayak gitu. Jadinya mereka tuh tetap jalan-jalan masuk ke kota-kota, masuk ke pelosok-pelosok, maksudnya ke gang-gang gitu loh, beli-beli makanan kayak gitu. Nah, kebetulan juga karyawan gue itu jarang ada yang bisa berbahasa asing, kayak misalkan bahasa Inggris. Jangan kan bahasa Inggris, bahasa Jawa pun susah mereka. Oh iya? Ya, karena nggak paham. Iya beneran. Oh, Karena mereka tuh bener-bener orang-orang lokal Lombok. udah beda tuh bahasanya Lombok sama bahasa Jawa tuh. Iya, beda banget. Terus? Sampai mana nih gue nih? Kenapa gue bisa? Langsung aja gue ke pengalaman terakhir nih. Sebenarnya banyak sih bule-bule yang beli. Cuma terakhir kemarin ini baru ada bule yang beli dari Kolombia. Itu dia tuh lagi jalan-jalan di Lombok. Nah kebetulan belinya di warung saya. Yang ngelayanin karyawan saya. Nah karyawan saya ditanyain gini, what do you have, apa ya, dia tuh nanya tuh, kamu punya menu apa? Gitu. Nah sedangkan karyawan saya tuh bingung. Setelah dipanggil aku, Mas Fat, sinilah bantu aku, ada bule nih beli. Oke. Yes sir, can I help you? Kayak gitu dah. Gue tuh juga norak kalau bahasa Inggris, sumpah. Gimana? Nah, terus bulenya tuh tanya. Terus aku jawab kan, oh I have fried chicken, fried duck, and others lagi gitu kan. Terus dia tuh kaget, what? Duck? Fried ducks? Gini dia orangnya, ngepakin saya gitu. Yes, duck. Terus dia kan kaget, soalnya kan di sana kan kayak jarang itu makan bebek. Jadi langsung dia mesen itu. Lalu aku tinggal lagi. Terus dia nanya lagi, do you have sticky beans? Bule apa karyawan gue juga melongo lo langsung, sticky
beans. Sticky beans. Dipanggil lagi lah aku, Mas, tahu nggak sticky beans? Pete. Oh, ada tuh pete, langsung digorengin. Nah, setelah digorengin, tuh bule malah ilfil sama pete karena baunya kan nggak enak kan, terus rasanya juga pekat banget kan. Nah, mulai dari situ dia jijik sama pete. Tapi ada nih bulenya tuh kayak terkesima itu sama sambal kan. Terus dia minta lagi tapi manggil karyawan. Bro, yang dipanggil karyawan, bukan gue yang dipanggil. Dia yang ngobrol apa gitu nggak paham kan. Habis itu aku dipanggil, Mas Fat, sini bantu aku. Nah, Belum selesai dramanya. Dia minta tolong gini kan. Can you add some spicy things on my plate, kayak gitu kan. Dia mintanya sambal. Lalu kita kasih tahu ke karyawan, maksud dari bule ini itu pengen sambal lagi, maksudnya lo taruh di atas berapa sendok gitu, soalnya dia katanya tuh enak. Dia selesai pakai campuran bahasa Itali, delicioso. Ya, dia ngomong kayak gitu. Mulainya. Iya. Nah, mulai dari situ gua kok jadi gimana ya, pengen ngasih sesuatu gitu ke bule itu. Gua suruh lah karyawan tuh, bungkusin sambel tuh, kayaknya bule itu pengen ngerasain sambel ya, dibungkusin sambel lah tuh sama karyawan gua. Wah, langsung dia seneng banget dikasih sambel. Sumpah kayak experience dia itu beli di warung pinggir jalan itu kayak bener-bener dihargai. Nah, kayak gitu. Udah itu aja sih. Oke. Iya. Oke, ini ada panjang tadi itu. Cuma mau nanya sampai mana? Pernah nggak sih ada salah satu bule atau orang yang ke kamu itu bahasa isyarat, tapi bahasa isyaratnya itu maknanya di sana sama di sini tuh beda. Pernah nggak kamu nemuin kayak gitu? Enggak, sebelumnya aku nggak pernah nemuin bule-bule yang pakai bahasa isyarat. Dia langsung kalau to the point bahasa Inggris ya bahasa Inggris gitu. Pernah nggak ada kayak gitu. Paling ngeladenin paling ngelayani orang-orang gagu. Oke. Langganan itu orang gagu, dia mintanya bebek pasti gitu doang. Itu doang sih, nggak ada lagi. Kalau bule beli biasa pakai bahasa Inggris. Kalau waktu kamu ngebantu nerjemahin bahasa Jawa ke bahasa Lombok itu gimana? Kan itu juga termasuk rujukan. Iya. Maksudnya kayak mana gitu loh. Kok bisa? Aku kaget sih, ternyata bahasa Lombok itu berbeda dengan bahasa Jawa. Ya beda banget dong, dimana bahasa Lombok itu bahasa Sasak yang ada campurannya bahasa Bugis. Nah, sedangkan bahasa Jawa ya pure bahasa Jawa, nggak ada campuran manapun. Nah, tapi aku bantu terjemahin bukan bahasa Jawa ke bahasa Lombok ya, tapi bahasa Jawa ke bahasa Indonesia kayak gitu. Kalau dari bahasa Jawa ke bahasa Lombok itu lebih susah daripada saya menerjemahkan Inggris ke Indonesia kayak gitu. Ngerti nggak? Jadinya aku tuh double, misalkan dari Jawa harus ke Indonesia lagi, terus ke Lombok lagi. Nah, kebetulan karyawan juga paham pakai bahasa Indonesia, ya udah Jawa ke Indonesia aja. Iya, baru. Perasaan kamu waktu ketemu orang asing gimana, Man? Perasaan aku ya kayak ketemu teman saya bule orang Malaysia, tetapi ini oriental kulitnya. Ya sama aja kayak ketemu teman di kelas. Jadinya nggak ada perbedaan antara saya sama kamu kayak gitu. Kamu kayak ngerasa grogi nggak sih? Kayak mungkin merasa kayak takut salah dalam pengucapan atau gimana gitu? Enggak.
Enggak ya? Bagi saya yang penting dia paham apa saya ucap dan saya paham apa yang dia ucap. It is not problems for me. I don't care about my grammar. I don't care about my pronunciations. I don't care about my apa logat ini Ya, aksen. accent. I don't care about it. Pernah nggak sih tapi waktu kamu lagi megang itu, maksudnya megang orang asing itu, translating gitu kan. Nah, kamu tuh kayak nggak paham apa yang dia omongin. Pernah nggak? Pernah nggak apa yang nggak paham dia omongin? Jadi Jarang sih kayak dia karena ngomong. orang bule itu langsung to the point orangnya. Kan Oh. I need some water. Ya udah, itu aja. Mereka nggak mau bertele-tele, nggak mau cerita aneh-aneh. Jadinya cukup clear sih bagi saya untuk jadi translator ya. Nggak juga ya dia nanya-nanya. Iya, jujur lah orang bule itu paling males basa-basi, sumpah, sama orang Indonesia. Cuma orang Indonesia aja yang mungkin caper gitu, kadang ngajak ngobrol panjang lebar. Sebenarnya bule itu bodo amat sebenarnya. Oh. Dia butuh itu ya udah, apa yang dia omongkan ya kebutuhannya itu aja. Terus nih, ada nggak sih salah satu dari orang asing itu tuh yang punya aksen atau dialek yang kamu tuh nggak paham? Kayak aneh gitu loh. Mungkin dari India itu kan aksennya khas banget kan. Nah, pernah nggak kamu kayak jumpain ada bule atau mungkin orang Jawa atau orang sinilah yang punya logat atau bahasanya nggak kamu pahamin? Untuk yang bahasa yang nggak saya pahamin itu di luar dari kegiatan saya sehari-hari sebagai pedagang ya. Ini kegiatannya waktu kemarin aku exchange sih di Malaysia. Nah kebetulan di Malaysia tuh juga banyak orang-orang ya kayak orang-orang Cina Singapura kayak gitu. Terus ada orang India juga. Nah di sana keterbatasan saya tuh ya karena aksen itu. Dimana misalnya kayak kita presentasi nih. Nah aku nih presentasi. Nah sedangkan dia mengajukan pertanyaan. Nah yang mengajukan pertanyaan itu do you know what happened gitu. Saya bikin pardon me, can you repeat your questions? I don't understand what you said. Nah dari situ mulai tuh kelemahan saya muncul. Maksudnya dalam arti cuma bisa mendengarkan orang-orang yang beraksen tertentu kayak ya British aja, American aja kayak gitu. Misalkan udah ada English, Indian English, wah udah nyerah ada gue yang itu. Sebenarnya ada juga bagi saya itu lucu. Aku tuh paham beberapa kata aja, tapi beberapa kata yang mereka kalau misalkan cepat itu aku bisa minta tolong ke mereka. Bisa nggak? Can you speak English slowly? Kayak gitu. Mereka kalau ngomong tuh bla 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 gitu. Jadinya menurut saya nggak terlalu berkecil hati sih. Saya bangga dengan logat saya, logat Indonesia clear, lebih clear. Oh iya. Mau nanya juga tentang ini. Waktu kamu masih ketemu sama bule-bule kamu ya, orang asing yang ada di daerah kamu itu, frekuensi kamu bertemu dengan orang asing itu berapa kali? Bisalah dalam 1 bulan itu berapa kali atau 1 tahun itu berapa kali lah gitu. Biasanya itu seminggu kadang 3 kali, kadang 2 kali. Iya. Sering ya Bahkan berarti seminggu, iya bahkan seminggu tuh pernah setiap hari karena ada event di Taman Budaya itu. Nah di situ tuh ada event internasional. Nah di sana tuh full orang-orang Inggris kadang sih. Kalau ada event-event internasional doang. Misalkan nggak ada ya paling seminggu 3 kali 2 kali kayak gitu. Wow, aku kaget loh. Kukirain itu jangkanya kayak cuman berapa 1 bulan tuh ada berapa kali. Ternyata emang seminggu tuh sering ya? Iya sering. Mantap. Karena Lombok orang bule yang tahu nggak orang-orang bule yang lontang lantung? Apa tuh? Yang nggak ada tempat tujuan gitu. Backpackeran. Iya suka jajan-jajanan di pinggir-pinggir, nah biasanya kayak gitu yang beli. Oh iya tuh. Wow, unexpected sih, kaget juga.
Terus aku mau nanya lagi tentang ini. Waktu kamu nerjemahin hal itu, bahasa kan secara nggak langsung kan kamu ngebantu karyawan kamu kan? Kayak Ya, memperjelas maksud dari itu kan. Nah, hal-hal ada hal-hal nggak ada beberapa hal-hal nggak sih yang harus digarisbawahi dalam artian kayak mungkin waktu dia ngomong kamu harus gimana atau waktu dia udah selesai ngomong kamu harus gimana gitu-gitu nggak? Yang perlu digarisbawahi itu nggak terlalu berlebihan aja sih ke bulenya. Yang nganggep bulenya seperti pembeli biasa aja, nggak usah sok-sokan mentang dia Inggris, gue pinter Inggris, ya gue kasih aja ke dia, nggak gitu. Jadinya tetap Oh, punya etika. oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir. Ada nggak sih saran-saran yang bisa kamu berikan ke kita biar kita bisa tetap terlihat profesional meskipun kita ini udah melakukan kesalahan? Waduh, kasih saran-saran, gue ilfil nih. Nggak, maksud aku kan kamu udah pernah nih, sering malahan kan ngadepin kayak orang-orang asing gitu kan. Pastilah kamu pernah sekali dua kali ngelakuin kesalahan gitu loh. Kayak mungkin salah ngomong atau salah maksud, kayak maksud kamu tuh ini tapi mungkin nggak bisa diucapin jadinya bingung gitu kan kayak gitu loh. Nah, waktu pas itu tuh gitu loh, kamu harus gimana gitu biar tetap kelihatan wah aku nih profesional gitu loh. Ya pertama ya just confidence aja sih. Confidence Terus ya percaya diri aja. Udah nggak usah sok-sokan malu gitu, ya gimana lagi. Kalau misalkan kayak nggak gitu, ya bulenya nggak akan beli ke gua dong, bukan apa, nggak akan dapat rezeki guanya. Ya udah, confidence saja. tetap Nyambung di nggak gue saran gue? tetap diterabas aja ya kan berarti. Oke. Sepertinya cukup sekian interview pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya pada interview kali ini adalah kalau kalian ingin mencoba menjadi seorang interpreter, tetaplah menjadi seorang yang percaya diri. Gitu. Lalu terima kasih aku ucapin kepada narasumber kita, Mas Fatra Alamsyah, karena mau meluangkan waktunya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah, Fat. Waalaikumsalam.